Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lovutusanti Pradnyanti, mahasiswi Prodi Filsafat Hindu dari Stah Negeri Empu Kuteran Singaraja. Di sini saya akan membahas tentang lontar kala tatua. Siapa yang sih yang tidak mengenal lontar? Semua mengenal lontar, hanya saja masyarakat awam itu lebih tidak mengetahui tentang jenis-jenis lontar. Nah, yang saya akan bahas di sini yaitu tentang lontar kala tatua, di mana di Bali lontar-lontar itu digunakan sebagai acuan atau landasan dalam melakukan tradisi atau upacara-upacara ritual sakral ya, contohnya tradisi upacara. Nah, dalam lontar kala tatua itu syarat akan ajaran yang suci, syarat akan ajaran agama Hindu yang suci dan mulia. Dalam lontar kala tatua itu juga sebelum ada pengkajian sekarang itu diajarkan itu melalui pesan-pesan suci Tuhan, dari ajaran karma dan juga dari perbuatan yang berkaitan dengan budaya dan tradisi di Bali. Nah, dalam lontar kala tatua itu diceritakan bagaimana sulitnya Sang Hyang Kala mencari ayah dan ibunya karena dianggap ia masih kotor. Lalu diberilah petunjuk oleh Betara Siwa untuk memotong gigi taringnya. Nah, lontar kala tatua ini juga syarat akan ajaran yang mengacu pada trik rangka dasar agama Hindu, yang khususnya itu terdapat syarat akan ajaran tatwa dan juga upacara. Nah, di sini saya akan membacakan sedikit hipnosis dari hipnosis singkat dari lontar kala tatua itu. Oke, kita langsung saja. Suatu hari, Batara Siwa dan Dewi Uma sedang berjalan-jalan di pinggir pantai untuk melihat keindahan laut. Pada saat itu, angin bertiup cukup kencang sehingga menyikap kain Dewi Uma. Bangkitlah nafsu Betara Siwa, tetapi sebelum terjadi hubungan, sperma Betara Siwa terlebih dahulu keluar dan jatuh di laut. Sperma itu dikatakan bercahaya sehingga mengagetkan Betara Brahma dan Betara Wisnu. Kemudian, atas kesaktian yoga, sperma itu berhasil dikumpulkan dan lahir menjadi raksasa yang tinggi dan besar yang nantinya disebut Sang Hyang Kala. Setelah Sang Hyang Kala sadar akan diri, ingin mengetahui siapa sebenarnya orang tuanya, kemudian dipandanglah seluruh penjuru arah mata angin. Ternyata sepi, oleh karena itu ia berteriak keras-keras sehingga mengguncang alam sorga. Dewata Nawasangu menjadi murka, kemudian datang bersama-sama mengeroyok. Namun Sang Hyang Kala tidak melawan. Diserang oleh para dewata, Sang Hyang Kala juga tidak sedikit pun terluka oleh senjata mereka. Menyaksikan hal ini, para dewata Nawasangu kemudian melaporkan ke hadapan Betara Siwa bahwa ada raksasa yang mengobrak-abrik surga. Atas dasar itu, Dewa Siwa turun dan menghadapinya. Akhirnya terjadi perang tanding antara Betara Siwa dengan Sang Hyang Kala. Sang Hyang Kala tidak dapat dilukai. Hal ini menyebabkan Betara Siwa melarikan diri. Dari kejauhan, Betara Siwa bertanya, apa sebab ia menyerang dewata? Sang Hyang Kala menjelaskan bahwa ia tidak pernah menyerang para dewa, tetapi ia hendak menanyakan siapa ayah dan ibunya. Setelah mengetahui tujuan kedatangannya, Betara Siwa menyadari bahwa itu adalah putranya. Lalu beliau meminta agar taringnya dipotong. Betara Siwa menjelaskan kalau beliau sendiri ayahnya dan Dewi Uma adalah ibunya. Sejak saat itu, si raksasa diberi nama Hyang Kala oleh Betara Siwa. Hyang Kala diberi anugerah untuk membunuh yang bersalah dan memberi hidup yang tidak bersalah, serta menumbuhkan segala yang bernafas. Betari Uma kemudian memerintahkan Hyang Kala agar tinggal di Pura Dalem dengan nama Betari Durga sebagai dewanya golongan Kala, Durga, Pisaca, Wil, raksasa, Danuja, Kingkara, penyakit, hama, bisa, dan segala yang gaib. Ketika Dewi Uma masuk ke Pura Dalem, beliau diberi gelar Betari Durga Dewi, dan Hyang Kala Betara Durga bernama Kalika.
Di samping gelar itu, Hyang Kala juga sering disebut Jutisrana pada saat beliau di Bali Agung, Hyang Pancamahabute pada saat beliau menjadi dewa segala yang dahsyat, Bute Rajapati pada saat beliau marah, Sang Yamaraja, Sang Buteraja pada saat beliau disucikan, Sang Hyang Purusangkara pada saat kekacauan dan pergolakan dunia, Sang Hyang Mertyu pada masa Kali Yuga, Sang Hyang Mertyunjiwa pada saat masa Kerta Yuga. Betari Durga Dewi juga memberikan anugerah yang dapat dijadikan makanan oleh Hyang Kala, yaitu orang yang tidur sampai sore dan terbangun setelah matahari terbenam, anak kecil menangis di malam hari, orang yang membaca kidung kekawin atau tutur utama di tengah jalan, orang yang merapatkan perkumpulan atau nyangkepang di jalan. Betari Durga Dewi juga menekankan agar Hyang Kala memberi anugerah pada orang yang tahu pemujaan terhadap Hyang Kala dan manusia sejati. Hyang Kala adalah manusia sejati. Manusia sejati dapat bercampur dengan Betara, Durga Dewi, dan Betara Hyang. Sebaliknya, menghukum orang yang tidak sesuai dengan kelahirannya. Betara Siwa juga memberikan wejangan kepada Hyang Kala. Hyang Kala dapat mengambil jiwa manusia atau binatang pada sase kesanga, terutama yang berdosa, jahat, bersegama tidak sesuai dengan sila karma sesana dan agama, dapat menyebarkan penyakit kusta, hama, dan penyakit binatang yang tidak dapat disembuhkan di desa adat atau wilayah yang terkena penyakit. Untuk keselamatan negara dan rakyat, seorang pemimpin dapat melaksanakan upacara yajna sebagai penebus jiwa yang ditunjukkan pada Hyang Kala dan semua dewata. Rincian dewa yajna yang harus dilakukan yaitu manusia yajna, buta yajna, resi yajna, dewa yajna, pitra yajna, siwa yajna, aswameda yajna. Setiap pelaksanaan yang harus bersaksikan Sang Hyang Weda Carana atau Caturweda. Nah, dari sinopsis yang di atas itu ada pesan-pesan yang terkandung atau filsafat yang terkandung dalam lontar Kalatatwa itu, yaitu dari segi upacaranya dulu ya. Dari segi upacaranya tadi Betara Wisnu menyuruh Sang Hyang Kala untuk memotong giginya. Nah, dalam di Bali juga itu ada upacara yang diwajibkan, itu setelah menek bajang, itu adalah upacara metatah, mesangi atau mepandas yang tujuannya mengendalikan sadripu. Nah, apakah setelah melaksanakan upacara tersebut sadripu kita akan hilang? Tentu saja tidak, karena sadripu itu masih ada dalam diri kita dan itu sebagai simbolis agar kita lebih menekan hawa nafsu kita. Sebenarnya dari kecil pun kita kalau diajarkan kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu kita, namun karena ini diwajibkan dan juga bisa dikatakan sebagai simbolis agar kita bisa menahan hawa nafsu kita. Nah, yang kedua itu dari masih di upacara. Nah, upacara mesangeh atau mepandas dilakukan dengan cara memotong 4 buah gigi seri dan 2 buah gigi taring. Jadi ada 6 buah gigi yang diasah, simbol menghilangkan sadripu itu sendiri. Hal ini sesuai dengan cerita yang terdapat pada lontar Kalatatwa, yaitu Hyang Kala tidak dapat bertemu ayahnya dengan ibunya, lalu Betara Siwa meminta agar taringnya dipotong. Setelah itu baru beliau menjelaskan siapa ayah dan ibunya. Nah, kutipan dari lontar itu, saya akan membacakan kutipan dari lontar Tatwa Kala. Lan yan mangkana punggalan rumuhun siung taring tengen maran
kapanggo bate bunte tan arwe kurikite mangke hana panugran kuare kita jah tasmat umangguhang kita kesadian umawak kita ring sarwe mambekan kapi sare kita mangke mahyun kita maje wenang mayun kita wenang apan kita anak ingsun ya teki ibunta betari ume mangkana ling betare, yang artinya nah beliau demikian, potonglah terlebih dahulu taringmu baru ketemu ayah ibumu, aku tidak akan berbohong padamu. Sekarang ada anugerah untukmu. Semoga engkau memperoleh kebahagiaan. Engkau mewujudkan semua yang bernafas, terserahlah kamu. Jika kamu ingin membunuhnya, boleh. Jika kamu ingin menghidupkan, boleh. Sebab engkau adalah anakku dan ibumu Dewi Uma. Begitulah perkataan Batara. Nah, jadi itu penggalan dari Lontar Kalatatwa. Nah, yang kedua itu dari segi etikanya. Nah, dari segi etikanya itu diceritakan kalau ada orang yang tidur sampai sore dan tidak bangun setelah matahari terbenam, itu akan menjadi santapan Sang Hyang Kala. Nah, kenapa demikian? Karena jika demikian, perilaku manusia selama hidupnya berada pada jalur yang berbeda, sehingga dengan kesadarannya dia harus dapat menggunakan kemampuan berkata, kemampuan untuk berbuat. Nah, kemampuan itu sendiri hendaknya diarahkan ke subkarma atau perbuatan baik. Karena ya jelas saja ya, etikanya tidur itu kan tidak boleh sampai sore ya, atau sampai matahari terbenam. Dari segi kesehatan saja sudah nggak baik ya, apalagi sebagai umat Hindu, kita itu umat Hindu itu mengajarkan di tataran etikanya yang baik dan benar. Kalau misalnya kalau misalnya kalian saja gitu, misalnya tidur dari pagi sampai sore, sampai matahari terbenam, kalian tidak melakukan apa-apa dan hanya tidur saja, hidup itu tidak akan faedah seperti itu. Nah, dan juga itu ada nah, jika subkarma yang menjadi gerak pikiran, perkataan, perbuatan, maka kemampuan yang ada pada diri manusia akan menjelma menjadi perilaku yang baik dan benar. Sebaliknya, apabila asubha karma yang menjadi sasaran gerak pikiran, perkataan, dan perbuatan, maka kemampuan itu akan berubah menjadi perilaku yang salah dan buruk. Nah, jadi intinya nggak baik ya kalau tidur dari pagi sampai malam, maksudnya malam setelah matahari terbenam, karena itu kalian akan menjadi santapan kalian. Oke, baik. Sampai di sini pemaparan materi saya. Maaf jika ada salah kata, dan saya akan tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.